Jika kita menyusuri nasib malang bangsa Palestina yang tanahnya dianeksasi Israel, memang tak bisa lepas dari kekalahan Jerman pada Perang Dunia II. Kala itu memang Muslim banyak memihak Jerman karena mereka ingin terbebas dari penjajahan bangsa Barat, Inggris, Perancis, Italia, dan lainnya. Mereka kala itu merasa hanya kekuatan Jerman bisa dipakai sebagai cara mengusir kolonial Barat. Ini terjadi di banyak wilayah, misalnya di Afrika bagian tengah utara hingga semenanjung Balkan. Posisi wilayah negara yang warganya beragama Islam saat itu mulai tersudut seiring dengan hancurnya Kesultanan Ottoman oleh bangsa Barat. Mereka sudah lama menyebut Ottoman sebagai layaknya orang sakit dari timur. Setelah Ottoman mereka sikat wilayahnya, kini mereka cabik dengan lusinan negara seperti yang kita lihat dalam peta dunia sekarang. Dan kemudian memuncak usai Perang Dunia II, di mana Sekutu selaku pemenang perang dengan dipelopori oleh negara Inggris menunjuk Palestina sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi yang selama ini hidup dalam diaspora. Di sini orang sering mengatakan, yang punya dosa kepada umat Yahudi adalah orang Barat, tapi imbasnya dibebankan kepada Palestina. Pertanyaan ini sampai kini makin menggantung, sebab pada awalnya Amerika Latin sempat ditunjuk sebagai lahan tanahnya untuk orang Yahudi. Pada puncak perang tahun 1941 hingga 1942, ketika pasukan Jerman memasuki wilayah berkependuduk Muslim di Balkan Afrika Utara, Crimea, dan Kaukasus, mendekati Timur Tengah dan Asia Tengah, Berlin mulai melihat Islam sebagai signifikan secara politik. Nazi Jerman melakukan upaya signifikan untuk mempromosikan aliansi dengan dunia Muslim melawan musuh bersama mereka yang diduga kerajaan Inggris, Uni Soviet, Amerika, dan Yahudi. Di zona perang, Jerman terlibat dengan berbagai kebijakan agama dan propaganda untuk mempromosikan rezim Nazi sebagai pelindung Islam. Pada awal 1941, Wehrmacht mendistribusikan buku pedoman militer Islam untuk melatih tentaranya agar berperilaku benar terhadap populasi Muslim. Di front timur, penjajah Nazi memerintahkan pembangunan kembali masjid, ruang sholat, dan madrasah yang sebelumnya dihancurkan oleh Moskow, dan pembentukan kembali ritual dan perayaan keagamaan untuk melemahkan pemerintahan Uni Soviet. Otoritas militer Jerman juga melakukan upaya ekstensif untuk mengoptasi pejabat Islam. Para propagandis Jerman di wilayah timur, Balkan, dan Afrika Utara mencoba menggunakan retorika, kosakata, dan ikonografis agama untuk memobilisasi umat Islam. Mereka memolitisasi teks-teks suci seperti Al-Quran dan juga keharusan agama, terutama konsep jihad untuk memicu kekerasan agama untuk tujuan politik. Sejak tahun 1941 dan seterusnya, tentara Wehrmacht Nazi dan SS paramiliter merekrut puluhan ribu Muslim, terutama untuk menyelamatkan daerah Jerman. Tentara Muslim bertempur di semua ini. Pejabat militer Jerman memberikan rekrutan ini berbagai konsesi agama, bahkan mencabut larangan penyembelihan ritual, sebuah praktik yang dilarang karena alasan antisemit oleh hukum Hitler untuk perlindungan hewan tahun 1933. Di sisi pragmatis Jerman, kepentingan strategis menjadi kekuatan pendorong terpenting di balik kebijakan ini. Namun, dalam propagandanya, terutama di dunia Arab, tema antisemit memainkan peran penting. Propaganda antisemit sering dikaitkan dengan serangan terhadap migrasi Zionis ke Palestina yang muncul sebagai topik utama dalam wacana politik Arab. Di sisi Muslim, orang tidak bisa menggeneralisasi beberapa sekutu Muslim rezim Nazi, yang paling penting Mufti Yerusalem yang terkenal berbagai kebencian terhadap Yahudi Nazi. Di zona perang, di Balkan, di Afrika Utara, dan di wilayah timur, gambarannya lebih rumit. Di banyak wilayah ini, Muslim dan Yahudi telah hidup bersama selama berabad-abad. Dan dalam beberapa kasus, Muslim sekarang akan membantu tetangga Yahudi mereka, misalnya menyembunyikan mereka dari Jerman. Keterlibatan Reich ketiga dengan Islam tidak hanya karena wilayah berpenduduk Muslim telah menjadi bagian dari zona perang, tetapi juga yang lebih penting, dari tahun 1941 hingga 1942, situasi militer Jerman telah memburuk. Di Uni Soviet,
Strategi Blitzkrieg Hitler telah gagal. Saat Wehrmacht berada di bawah tekanan, ahli strategi di Berlin memulai mencari koalisi perang yang lebih luas. Dengan demikian, menunjukkan pragmatisme yang luar biasa. Hubungan dengan Muslim adalah untuk memenangkan wilayah berpenduduk Muslim yang diduduki dan untuk memobilisasi Muslim untuk berperang di pihak tentara Hitler atau Jerman. Banyak Muslim yang bekerja sebagai rezim Nazi memiliki alasan pragmatis. Mereka percaya bahwa Nazi Jerman pada tahun 1941-1942 akan menang dan akan menentukan tatanan dunia masa depan, dan bahwa Nazi dapat membantu mereka untuk dibebaskan dari, misalnya, pemerintahan kerajaan Inggris. Motif para prajurit ini sangat bervariasi. Tentu saja beberapa rekrutan didorong oleh kebencian agama anti-Bolshevis, semangat ideologis. Secara keseluruhan, bagaimanapun, Muslim sering memiliki motif yang agak tidak sopan untuk mendaftar. Secara keseluruhan, kita pikir Muslim adalah alat untuk mencapai tujuan. Kebijakan Nazi terhadap Islam diinformasikan oleh pragmatisme. Beberapa pemimpin Nazi, terutama Adolf Hitler dan Heinrich Himmler, berulang kali mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Islam. Setiap kali mencela gereja Katolik, Hitler secara rutin membandingkannya dengan Islam. Sementara dia mencela Katolik sebagai agama yang lemah dan feminim. Dia memuji Islam sebagai agama yang kuat, agresif, dan perang. Secara keseluruhan, bagaimanapun itu adalah pertimbangan strategis, bukan ideologis, yang menyebabkan kampanye Nazi Jerman untuk mobilisasi Islam. Hitler telah mendalilkan inferioritas ras orang-orang non-Eropa dalam Mein Kampf. Namun, begitu berkuasa, pejabat Jerman menunjukkan diri mereka lebih pragmatis. Orang Turki non-Yahudi, orang Iran, dan Arab telah secara eksplisit dibebaskan dari diskriminasi rasial resmi pada tahun 1930-an. Menyusul intervensi diplomatik dari pemerintah di Teheran, Ankara, dan Kairo, dan selama perang, Jerman menunjukkan pragmatisme serupa. Muslim di mana-mana jelas bagi setiap perwira Jerman harus diperlakukan sebagai sekutu. Realitas di lapangan sama sekali tidak langsung. Pada bulan-bulan pertama invasi Nazi ke Rusia, regu SS mengeksekusi ribuan Muslim dengan asumsi bahwa penyunatan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang Yahudi. Akhirnya, Reinhard Heydrich, kepala petugas keamanan Nazi, mengirimkan arahan yang memperingatkan regu pelaksana satuan tugas untuk lebih berhati-hati. Akan tetapi, di pinggiran selatan Uni Soviet, regu pembunuh Jerman masih kesulitan membedakan antara Muslim dan Yahudi. Selain itu, di Afrika Utara, Balkan, dan Front Timur, tentara Jerman dihadapkan dengan populasi Muslim yang beragam, termasuk Muslim Roma dan Yahudi yang pindah agama ke Islam. Nah, demikian penjelasan mengenai cara Nazi merayu dunia Islam selama Perang Dunia II. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.